Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Fiona dari Bidang Relasi Alumni Bursa Kerja Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok yang hari ini akan memandu acara Grow Your Personal Branding with Good Portfolio. Acara pada hari ini merupakan acara CV Training persembahan dari PPI Tiongkok yang berkolaborasi dengan PT Oppo Indonesia. Pelatihan pada hari ini akan dibawakan langsung oleh Ibu Jessica selaku HR dari PT Oppo Indonesia. Lalu, demi menjaga kekondusifan selama acara berlangsung, para peserta diharapkan untuk open camera dan off mic supaya acara dapat berlangsung dengan lancar. Dan ikuti terus ya acara sampai akhir, karena nanti di akhir acara ada link untuk pengisian e-certificate. Saya mewakili segenap panitia juga mengucapkan terima kasih untuk para peserta yang sudah meluangkan waktu untuk join dan berharap melalui pelatihan pada hari ini, kalian semua juga bisa mendapatkan wawasan baru mengenai CV. Dan juga saya mewakili panitia CV Training juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada media partner yang sudah mendukung keberlangsungan acara pada hari ini, yaitu Kampus Update. Selanjutnya ada kata sambutan yang akan dibawakan oleh Kak Niko selaku Ketua PPI Tiongkok. Untuk Kak Niko, waktu dan tempat dipersilakan. Siap, makasih Fiona kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Mungkin singkat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya pada kesempatan kali ini PPI Tiongkok memang bekerja sama dengan pihak OPPO untuk memberikan pandangan kepada teman-teman semua yang hadir di sini bahwa tentang langkah selanjutnya setelah studi teman-teman. Tadi mungkin kebanyakan teman-teman di sini juga merupakan alumni pelajar Indonesia yang ada di Tiongkok gitu ya. Setelah studi teman-teman, langkah apa yang bisa teman-teman ambil gitu kan, kemudian apa-apa aja yang perlu teman-teman persiapkan setelah lulus untuk terjun ke dunia kerja dan lain sebagainya. Kami berharap teman-teman bisa mengoptimalkan forum pada siang hari ini untuk mempersiapkan segala macam hal, bekal-bekal apa aja yang teman-teman butuhkan, silakan ditanyakan kepada kepada pihak dari HR OPPO. Di sini ada Jessica yang akan memberikan materi pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman dari Relasi Alumni dan Bursa Kerja sudah menyusun kegiatan pada siang hari ini sedemikian rupa sehingga teman-teman para peserta itu bisa kita pertemukan walaupun secara virtual gitu ya. Kita bisa pertemukan teman-teman kepada pihak yang memang salah satu perusahaan smartphone terbesar di Indonesia. Jadi semoga teman-teman bisa mengoptimalkan forum pada kali ini. Barangkali nanti ada banyak-banyak info menarik yang bisa teman-teman dapatkan, banyak pengalaman dan juga banyak ilmu menarik yang bisa teman-teman dapatkan. Sebagai catatan, pada tahun ini saja lulusan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Tiongkok itu yang terdeteksi oleh radar PPI Tiongkok itu ada sekitar 700 alumni. Itu yang belum terdeteksi sama sekali, sehingga kami melihat bahwa potensi pelajar Indonesia, potensi alumni mahasiswa Indonesia yang ada di Tiongkok ini cukup besar, sangat besar. Dan kami berharap juga teman-teman di sini juga bisa mendapatkan manfaat dari adanya kegiatan-kegiatan PPI Tiongkok, kegiatan-kegiatan ataupun program-program PPI Tiongkok yang memang salah satunya di periode kali ini itu difokuskan untuk bagaimana caranya supaya lulusan pelajar Indonesia yang ada di Tiongkok, lulusan universitas yang mahasiswa Indonesia yang ada di Tiongkok itu bisa menjadi lulusan yang memang berkualitas dengan mencetak SDM yang berkualitas yang siap terjun ke dunia kerja nantinya. Jadi harapannya teman-teman bisa mengoptimalkan forum pada siang hari ini. Selamat berdialektika, selamat berdiskusi teman-teman. Semoga apa yang bisa kita dapatkan pada siang hari ini itu bisa bermanfaat bagi teman-teman, entah itu ilmunya, pengalamannya, ataupun informasi-informasi menarik. Barangkali teman-teman di sini ada yang tertarik gitu ya untuk mendaftar atau melamar kerja di OPPO juga. Barangkali itu bisa ditanyakan ke Jessica juga skemanya seperti apa dan lain sebagainya. Bisa kami dari PPI Tiongkok bisa siap untuk membantu dan juga memfasilitasi teman-teman untuk hal itu juga. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kepada Fiona selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Kak Niko atas kata sambutannya. Pasti teman-teman udah nggak sabar kan untuk memulai acara CV Training pada hari ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai acaranya. Saya serahkan acara kepada moderator pada hari ini, yaitu Madison. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Fiona. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Madison. Saya adalah staf dari bidang relasi alumni dan bursa kerja, dan saya akan menjadi moderator untuk acara hari ini. Nah, jadi langsung saja deh kita ke acara yang kita sudah tunggu-tunggu ya, yaitu acara Grow Your Personal Branding with Good Portfolio, di mana kita akan ada pelatihan bersama HR OPPO. Acara hari ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi oleh Ci Jessica, dan juga sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab nanti akan diberikan link untuk memberikan pertanyaan oleh teman-teman panitia pada kolom chat box Zoom dan juga WhatsApp. Jadi langsung saja kita mulai, kita sambut narasumber kita untuk hari ini. Beliau adalah staf rekrutmen OPPO, Ibu Ci Jessica Maria. Halo Ci, apa kabar? Halo, selamat siang. Suaranya kedengeran ya, Madison? Kedengeran. Baik, Ci. Sehat? Sehat. Oke nih, hari ini kita ada lumayan banyak nih teman kita yang mau mendengarkan pelatihan dari Ci Jessica. Mungkin kita udah bisa mulai ya, Ci ya? Oke, boleh langsung mulai aja. Oke, tempat dan waktu dipersilakan, Ci. Silakan. Oke, sebelumnya selamat siang teman-teman semua yang udah bergabung di Zoom webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Jessica, saya rekrutmen staff dari OPPO Indonesia. Seperti yang sudah dijadwalkan, hari ini saya akan sedikit sharing kepada kalian, belajar mengenai cara membuat CV, gimana sih caranya supaya bisa interact langsung dengan HR, supaya CV kalian tuh dilirik oleh perusahaan-perusahaan yang sekarang tuh udah mulai
mempertimbangkan juga dari segi penulisannya, dari segi data diri, kreativitas CV itu juga semuanya dipertimbangkan. Jadi hari ini kita akan sedikit banyak membahas mengenai hal-hal apa aja yang perlu dan tidak perlu dituliskan di CV tersebut. Tuh. Oke, dari Madison, boleh lanjut atau gimana? Silakan Ci Jessica yang lanjut pemaparan materinya. Oke, langsung aja teman-teman. Yang pertama mau saya sharing adalah mengenai CV. CV itu kalau misalnya teman-teman tahu, ada namanya CV, ada namanya resume, ada cover letter. Nah, mungkin kalian cuma familiar dengan namanya CV atau curriculum vitae aja. Nah, sebenarnya 3 hal ini adalah 3 hal yang berbeda, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ngasih CV ke satu perusahaan, misalnya melalui email gitu ya, pasti kalian ada nulis di body email. Body email itu biasanya dinamakan dengan cover letter. Nah, kemudian disertakan juga dengan resume, dan disertakan lagi dengan CV. Nah, bedanya tuh apa sih antara 3 hal ini? Kalau cover letter itu lebih singkat, isinya hanya 3-4 paragraf, itu hanya mendeskripsikan kenapa kalian mau masuk ke perusahaan ini, kenapa kalian isi lowongan kerja, kemudian gambaran singkat yang kalian kirimkan tuh apa aja, dan lalu sedikit pengenalan diri. Nah, kemudian lanjut lagi kalau CV. Di CV itu ada biografi kalian, mulai dari namanya nama pribadi, alamat, nomor handphone, email, segala macam data pribadi. Kemudian juga ada work experience, kalau misalnya kalian punya pengalaman kerja, itu dituliskan, dijabarkan, tapi perlu diinformasikan juga ya, kalau misalnya tulis pengalaman kerja, itu nggak cuman misalnya tahun 2018 Oppo Indonesia, kayak gitu doang. Nah, itu sama sekali tidak disarankan. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman kerja, tulislah dengan lengkap gitu. Misalnya 2018 sampai 2020, jabatannya rekrutmen staff Oppo Indonesia. Nah, kemudian kalian jabarkan secara singkat gambaran kalian tuh sehari-harinya ngapain aja. Misalnya kalian setiap hari screening CV, kemudian juga interview karyawan. Pokoknya rincian pekerjaan kalian. Nah, kemudian selain dari work experience harus ditulis, ada juga education. Untuk education sendiri juga dituliskan kalian lulus dari mana, tapi nggak usah dari SD dijabarinnya. SD, SMP, SMA, kuliah, apalagi kalau kuliahnya S1, S2, nah itu kan akan kepanjangan dan makan tempat di CV-nya. Jadi cukup kalau misalnya nulis education, itu SMA itu udah paling maksimalnya. Kalau misalnya kalian S1 atau S2, malah SMA-nya nggak usah ditulis, S1 dan S2-nya aja. Pokoknya saran dari saya itu maksimalnya adalah SMA, kemudian jenjang kuliah. Itu untuk education. Kemudian di CV yang harus dituliskan lagi itu juga seperti misalnya tentang personal skill kalian. Kalau misalnya tentang hard skill kan ya pasti udah banyak yang nulis nih, bisa PowerPoint misalnya, software. Nah, kalian juga harus tulis personal skill atau dinamakan juga personal branding. Nah, kenapa teman-teman harus tulis ini? Karena kadang sebagai seorang recruiter, kami itu juga cari orang berdasarkan karakternya. Oh, dari CV ini kelihatan sepertinya dia nulis hardworking, misalnya dia tulis seperti itu. Atau dia bisa bergabung dengan tim, teamworknya bagus gitu. Itu akan menjadi suatu nilai plus kalau misalnya kalian tulis itu di CV kalian. Karena personal skill setiap orang itu kan berbeda. Dan setiap orang punya nilai jualnya masing-masing. Nah, makanya hal itu penting juga untuk dituliskan di CV. Nah, kemudian juga selain itu kalian juga tulis misalnya hobi, tapi itu nggak usah dirinciin. Kalau itu boleh secara singkat aja, hobi kalian apa gitu. Untuk menarik juga, oh kira-kira orangnya kita bisa lihat nih, dia kira-kira ekstrovert atau sukanya kerjanya di bidang yang lain atau seperti apa. Itu fungsi-fungsinya. Nah, kalau misalnya di resume, kalau itu kan CV tadi menggambarkan tentang diri pribadi kalian nih. Kalau misalnya di resume itu, kalian boleh tuliskan lebih tentang pengalaman kalian secara profesional. Jadi karir. Misalnya pengalaman kerja yang diceritakan lebih detail lagi. Kalau tadi kan cuma secara rinci. Kalau di resume boleh nih, kalian biasanya berhubungan dengan siapa misalnya. Ngurusin eksternal atau internal, kalian semua boleh dituliskan di situ. Tapi kalau misalnya di CV kan nggak usah, cuma sedikit penjabarannya aja. Nah, kemudian juga
Kalau beda resume dan CV lagi, kalau resume itu usahakan hanya 1 halaman aja, karena kan cuma jelasin tentang karir kalian doang nih. Kalau misalnya belum terlalu banyak pengalaman atau gimana, ya biasanya setengah halaman juga udah cukup. Mungkin kalau misalnya udah 3 perusahaan, ya bisa 1 halaman full. Kalau resume diusahakan jangan lebih dari 1 halaman. Tapi kalau misalnya CV, karena itu menceritakan tentang diri kalian juga, lebih banyak informasinya, nah itu boleh lebih dari 2 halaman. Tergantung kalian juga, tergantung kreativitas juga, karena kan ada biasanya orang yang buat CV itu ada gambar-gambarnya atau pakai elemen-elemen segala macamnya. Nah, itu boleh dilakukan. Tapi kalau misalnya di resume itu sedikit banyak lebih kayak paragraf. Jadi ya lebih banyak tulisannya, lebih banyak inti-intinya. Nah, kemudian juga kalau misalnya CV dan resume itu mungkin banyak yang mempertanyakan juga kalau misalnya di Indonesia itu lebih banyak pakai resume atau pakai CV sih, karena di negara-negara yang lain itu kadang sedikit banyak dipertimbangkan. Kalau misalnya kayak di negara Eropa gitu ya, di Inggris atau Jerman gitu misalnya, itu lebih banyak menggunakan CV. Tapi kalau misalnya di Amerika atau di Kanada itu lebih banyak resume. Nah, kalau misalnya di Indonesia gimana? Kalau misalnya di Indonesia kita terima semuanya gitu. Kita terima yang kalian kirimkan. Mau kalian kirimin cover letter, CV dan resume tiga-tiga dikirimin itu boleh. Kalau kalian mau kirimin resume juga itu juga boleh gitu, nggak masalah. Kalau misalnya di kita lebih fleksibel di Indonesia. Nah, kemudian juga informasi apa yang nggak perlu dituliskan kalau misalnya di resume dan di CV. Nah, informasi yang terlalu personal, misalnya kekurangan kalian gitu, atau misalnya kelebihan kalian yang tapi kalian sebenarnya nggak yakin-yakin banget itu, oh ini adalah satu kelebihan yang harus diceritakan. Nah, itu nggak perlu kalian tulis. Kenapa? Karena itu nggak terlalu relevan, malah bikin kita ragu gitu untuk lihat CV kalian. Oh, kayaknya dia nulisnya ragu-ragu nih. Atau sepertinya kok kekurangannya seperti ini gitu. Lebih baik itu nggak usah kalian tuliskan di CV, karena itu bisa kita gali secara langsung pada saat interview, seperti itu. Nah, kemudian juga kalau misalnya teman-teman nulis resume atau CV, itu hal yang perlu diperhatikan juga selanjutnya, kalau CV kalian tulis berdasarkan kronologisnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bikin CV, itu harus diatur. Seperti ini contohnya ya, sebentar. Oke, teman-teman kelihatan untuk share screen-nya ya. Ini ada share screen-nya beberapa contoh CV yang udah saya rangkum. Nah, ini misalnya adalah contoh CV yang kreatif. Kenapa dinamakan CV kreatif, teman-teman? Ini kalian bisa lihat ya, dia ada elemen-elemen, misalnya dia tulis udah graduate, dia bisa nyetir, dia nggak minum-minum, atau dia nggak ngerokok, semuanya dibentuk dalam elemen. Kemudian juga tahun-tahunnya dia pakai gambar, pakai segala macam. Nah, kemudian juga kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada foto mereka juga, kemudian di sini ada singkat biografinya, di bawah ada sampel. Nah, ini saya jelasin lagi. Kalau pertama ya, kita mulai dari foto. Jadi kalau dalam CV itu teman-teman usahakan kalau fotonya itu yang jelas mukanya. Boleh kalian tuh nggak harus pas foto di dalam CV. Kalian boleh pasang foto apapun, asalkan mukanya tuh kelihatan jelas, mata kalian juga mengarah ke kamera, kita bisa lihat dengan pasti gitu. Kenapa? Karena selama ini masih banyak nih saya temuin, kebanyakan fresh grad juga gitu. Bikin CV fotonya itu yang jauh banget, foto-foto malah lebih kelihatan pemandangannya daripada muka orangnya. Atau ada juga yang malah kepotong, misalnya mukanya cuma setengah gitu. Mungkin dia salah crop atau gimana, itu masih banyak banget terjadi. Foto ini salah satu aspek terpenting, karena ya bukannya main fisik atau gimana, tapi kan sometimes ada posisi yang kita harus lihat, oh cari orang yang good looking atau seperti apa. Itu faktor penting juga dari foto. Pertama dari foto. Kemudian kita lanjut ke konteks. Ini seperti tadi saya bilang ada identitas diri. Nah, ini seperti yang tadi ya teman-teman. Ini identitas diri, kalian tulis email. Biasanya kan kalau sekarang recruiter itu akan kontak kalian langsung ke email. Makanya email harus email aktif, paling aktif, jangan sampai salah email. Karena itu resiko di kalian juga, nanti nggak bisa kepanggil. Padahal kalian udah dihubungin via email. Kemudian juga nomor handphone. Nomor handphone ini usahakan kalau misalnya ada 2 nomor kepisah, yang nomor di call yang mana, nomor yang memang buat WhatsApp yang mana, tulislah dua-duanya.
Jangan sampai kalian misalnya lagi di China, kita di Indonesia, kita hubungin nomor kalian nih, kalian nggak punya WhatsApp di nomor Indonesianya, kita juga nggak bisa nomor hubungin by phone ke nomor China kalian, nah itu udah riskan juga. Nah itu makanya harus dilengkapi kalau misalnya punya nomor yang berbeda antara WhatsApp dan yang bisa ditelepon, tulislah dua-duanya, itu nggak masalah banget. Kemudian juga kalau bisa ditambahkan alamat, seperti contohnya misalnya seperti ini nih, ini kan lebih jelas, ada alamat, ada statusnya menikah, belum menikah juga, itu juga perlu dituliskan, karena ya nggak sedikit juga posisi yang membutuhkan orang yang masih single misalnya. Nah kita butuh tahu itu dari awal, supaya apa? Supaya kita bisa sortir dari awal, kaliannya juga nanti, oh ternyata udah datang ke tempat interview, kalian tidak single gitu, padahal kriterianya single, kan nggak enak di kalian juga bolak-balik datang interview. Makanya kita salah satu langkahnya adalah dengan melihat di CV dulu. Itu harus jelas di CV. Nah, jenis kelamin ini juga perlu, tempat tanggal lahir gitu. Kalau misalnya tulis tempat tanggal lahir, jangan cuma misalnya dia tulis ya Pinrang 22 Agustus. Nah, jangan seperti itu. Tulislah yang lengkap, tanggal, tahun, bulan lahirnya itu semua dicantumin. Toh itu kan juga diri kalian, nggak usah ditutup-tutupin gitu. Karena kadang ada yang masih tulis cuman Pinrang 22 Agustus, tahunnya nggak ada. Kita kan nggak tahu nih, malah nebak-nebak sendiri nanti, oh kira-kira dia umur berapa ya? Kalau ternyata kalian masih muda gitu, tapi kita ragu, jadi kita nggak panggil, resiko kalian balik lagi, jadi nggak dipanggil, rugi di kalian lagi, seperti itu. Nah, ini untuk yang dituliskan. Data pendidikannya, nih, ini kan kalau ini kepanjangan ya sebenarnya. Dari sekolah dasar, SMP, SMA, nah nggak perlu seperti ini teman-teman. Jadi untuk SD, SMP-nya nggak usah ditulis, lebih tulis ke SMA dan perguruan tinggi aja, karena itu lebih relevan juga, lebih kepake. Kemudian kalau misalnya ada non-formal, nah non-formal ini juga sedikit tricky. Kenapa? Karena non-formal yang kalian tuliskan itu kalau bisa yang menjurus aja ke lowongan yang kalian tuju. Misalnya, kamu mau masuk ke dalam tim rekrutmen, terus kamu pernah ikut kursus grafologi yang baca tulisan tangan, atau misalnya tentang bimbingan konseling, nah itu boleh kalian tulis gitu. Itu kan membantu juga karena masih satu jurusan. Tapi kalau misalnya kalian mau masuk ke rekrutmen, terus kalian tulis non formalnya pernah ikut kursus elektro misalnya, nah itu udah nggak relevan, nggak usah ditulis lagi gitu. Malah kita berpikir ulang gitu, oh dia tuh sebenarnya maunya ke elektro atau dia maunya ke rekrutmen, kenapa dia banyak banget nih belajarnya gitu, nggak menjurus di satu, sebenarnya passionnya di mana. Nah itu malah kita mempertanyakan seperti itu. Jadi harus dilihat juga sesuai dengan jurusan yang kalian masuk. Lalu lanjut lagi ke pengalaman kerja. Nah di sini dia sudah cukup bagus, dia teacher bahasa Indonesia di mana, bahasa Inggris di mana, kemudian editor. Nah seperti apa dia tuliskan. Kemudian kemampuan-kemampuannya juga di sini dia tuliskan ini hard skill. Hard skill-nya bisa apa? Database, desain. Nah, tapi ada yang kurang di sini seperti tadi saya bilang, soft skill-nya kalau misalnya zaman sekarang itu CV kebanyakan sudah ditulis juga. Kalau sekarang recruiter itu nggak cuma ngelihat hard skill, kalian bisa software apa, tapi mereka juga lihat kalian tuh orangnya seperti apa. Itu gambaran awal tuh sangat diperlukan juga di CV. Itu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, ini ada 3 CV, nanti saya jelasin lagi. Jadi CV itu juga ada macamnya, ada 3, ada CV formal, semi formal, dan kreatif. Nah, kalau CV formal tuh seperti ini, CV yang cuma emang foto, nggak pakai template apapun, nggak ada gambar atau warna apapun, black and white itu juga that's okay gitu. Nah, CV seperti ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang lebih menjurus ke BUMN, misalnya kalau kalian CPNS atau masuk ke perusahaan Pertamina gitu. Nah, kalian bikin CV seperti ini udah cukup buat mereka. Nggak usah kalian yang rame banget, ada warna-warnanya, bikin-bikin gambar, segala macam, itu nggak perlu. Malah kalian dinilai, CV-nya tuh over banget, jadi seperti norak gitu. Nah, itu kalau misalnya CV formal. Biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang lebih ke BUMN-nya seperti itu, lebih ke pemerintahan. Kemudian ada CV semi formal. CV semi formal seperti ini contohnya. Tetap ada foto, ada pendidikan, segala macamnya. Nah, tapi bedanya ini lebih berwarna gitu. Dia tetap menjelaskan di sini seperti apa secara struktural. Nah, tapi dia ada fotonya mungkin lebih kekinian gitu bisa dibilang. Ada sedikit campuran-campuran tulisan, tapi udah ada logo-logonya atau tulisan judul di sini, headline-nya dia udah tulisannya
nggak harus yang Times New Roman atau Arial tulisannya seperti tadi CV formal. Di sini misalnya kalian bisa bikin pakai Comic Sans atau pakai tulisan lain yang lebih kelihatannya lebih modern tapi tetap bisa jelas dibaca gitu. Nah, di sini permain warna juga udah mulai kelihatan ya teman-teman. Personal skill di sini nih. Dia tuliskan di sini kan ada manajemen, ada kerja tim. Nah, ini cukup penting untuk dituliskan. Nah, kemudian juga kalau teman-teman lihat di sini ada sosial media nih. Nah, sosial media juga sekarang tuh cukup banyak dituliskan di kontak diri. Kenapa? Karena ya bisa aja pada saat interview kita mau tahu kalian juga lewat Instagram kalian. Kalian maunya kalian di Instagram share-nya tentang apa nih? Kalian tuh orangnya suka traveling atau misalnya suka upload-nya di sosmed tuh mengarah-ngarah ke sorry to say sara atau misalnya tentang berhubungan dengan politik atau yang pokoknya menjurus banget. Nah, itu kan bisa kita nilai juga. Bisa kita review dari awal, kayaknya orangnya udah mulai menjurus nih, gak bakal kita panggil. Hal seperti itu. Itu di CV juga makanya harus dituliskan sosial media. Nah, kemudian ada lagi, itu tadi dari CV semi formal. Nah, ini kreatif kayak yang tadi saya udah jelasin di awal. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini ada sedikit kotak warna coklat, dan di bawah ada tulisan lagi. Nah, ini biasanya digunakan untuk personal branding kalian. Personal branding itu diperlukan kenapa teman-teman? Jadi selain udah dituliskan secara soft skill dan hard skill, kalian bisa apa, nah, personal branding ini juga digunakan untuk menjual. Jadi kalian juga ceritain, misalnya 5 tahun ke depan nih gambaran saya tuh pengen jadi orang seperti apa sih gitu. Kenapa saya mau daftar di Oppo gitu. Kenapa saya bikin CV untuk masuk ke lowongan tersebut. Kalian jelasin kenapa ketertarikan kalian. Kalian juga bisa bersumbangsi apa ke perusahaan. Kenapa kami sebagai rekrutmen harus melihat dan memanggil kalian untuk interview gitu. Kalian bisa tuliskan di sini. Ini bagian untuk personal branding, untuk menjual diri kalian kepada para recruiter. Kemudian kalau yang di bawah, yang sample your text ini bisa dilihat. Nah, biasanya ini dituliskan secara singkat tentang resume kalian, mini resume. Jadi yang tadi pengalaman-pengalaman kalian pernah apa itu, mungkin yang paling terbaru aja, perusahaan yang paling terakhir. Misalnya perusahaan paling terakhir saya kerja di Oppo nih, sebagai rekrutmen staff. Kalau di sini saya mau cari kerja, nah saya tulisin di sini, di Oppo tuh kerjaannya waktu itu ngapain aja ya, gitu. Secara garis besar job desk-nya sehari-hari. Nah, yang pernah saya lakukan, yang bisa bikin rekrutmen di perusahaan lain itu tertarik tuh, ternyata saya tuh pernah bikin acara webinar gitu misalnya, atau saya pernah bawain training seperti itu. Ini saya tuliskan di sini. Nah, kalau misalnya resume teman-teman itu lebih singkat, lebih seperti ini. Nah, sebenarnya bentuknya mirip seperti CV gitu ya. Tapi di sini lebih menjelaskan secara detail pekerjaan kalian. Kalau tadi di CV hanya poin-poin aja bentuknya. Kalau misalnya di sini kalian lihat, dia lebih panjang bentuknya paragraf. Nah, dia lebih menjelaskan nih, di tahun ini dia kerjanya sebagai apa di perusahaan ini. Dijelaskan secara lebih rinci, lebih ada isinya gitu. Penjabarannya apa aja. Kalau di resume perbedaannya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya di CV dan resume juga, teman-teman harus perhatikan bentuknya. Biasanya ada orang yang masih memberikan kami CV itu bentuknya adalah dalam Microsoft Word. Nah, itu sedikit kurang kami sarankan. Kenapa? Karena biasanya Microsoft Word itu kan kalau misalnya beda tahun, suka beda-beda ininya ya, cara penulisannya. Jadi kalian pakai Microsoft Office yang udah tahun 2020 misalnya. Sedangkan di PC komputer kerja kami misalnya masih Word yang tahun 2007. Nah, itu kan pasti nanti kalian bikin margin atau beda tulisan bisa keubah semuanya. Nanti malah jadinya jelek CV kalian. Nah, makanya kami sarankan kalau kalian buat CV, habis kalian buat di Word, kalian ubah ke PDF. Dan PDF-nya itu yang kalian kirimin ke kami. Nah, pertama karena biar kalian punya editan nggak berubah, kedua juga biar privasi juga. PDF itu kan susah untuk diubah sama orang lain. Jadi kalau misalnya kalian misalnya titip CV ke teman yang nanti kirimin ke rekrutmennya. Nah, hal-hal seperti itu juga yang dihindari. Nanti kalau misalnya
bisa diubah sama orang lain atau gimana, isi CV kalian itu juga rugi di kalian sendiri. Makanya kalau bisa PDF yang udah kelok seperti itu tulisannya kalian buat dari awal, seperti itu. Kalau untuk dari aku soal CV kurang lebih seperti itu ya, Madison. Oke, baik. Thank you Ibu Jessica. Berarti dari sini kita bisa ini ya, belajar bagaimana cara menata CV yang benar, kayak info-info yang harus dicantumkan, dan kayak format di PDF gitu ya, Ci ya? Iya, betul. Oke, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu ke Ci Jessica ya buat penyampaian yang sangat insightful ya. Aku juga yakin teman-teman sependapat sama kita. Mungkin kita bisa. Sorry Ci, aku mau nanya, Ci masih ada materi lain? Boleh, mungkin ada tambahan sedikit ya. Tadi kayaknya aku agak lupa bilang. Boleh aku lanjutin bentar kali ya? Oke, nah teman-teman tadi aku lupa share juga tentang kesalahan-kesalahan yang mungkin masih sering dilakukan atau kalian tulis di CV. Nah, pertama itu kalau misalnya tulis CV jangan sampai tulisannya nggak kebaca. Buatlah tulisan yang mungkin boleh yang modern-modern kayak gini, nggak harus yang tadi Times New Roman, Arial yang kaku banget tulisannya, pakai Calibri gitu juga boleh. Nah, asalkan jangan pakai misalnya tulisan yang udah ukir-ukiran tuh modelnya, itu udah susah dibaca. Kalau misalnya kayak gitu, dari rekruternya juga udah malas untuk baca CV kalian gitu, karena butuh effort banget. Baru di awal udah nyusahin gitu. Kita butuh CV yang emang kreatif, tapi tetap bisa simple, minimalis gitu, campuran. Misalnya seperti ini gitu. Nah, ini udah oke banget gitu. Semi formalnya konteksnya dapat, fotonya dapat, tulisan-tulisannya juga masih oke. Seperti itu. Nah, kemudian juga jangan tulis CV itu melebih-lebihkan. Jadi misalnya kalian tahu nih si kantor yang kalian tuju tuh tulis IPK minimal 3,2. Wah, IPK kalian nih nanggung, misalnya 3,09. Nah, karena itu jangan kalian terus tulis, oh CV-nya di CV kalian tulis nih IPK-nya 3,20. Nah, nanti kalau misalnya pada saat kita minta data kalian waktu udah kita panggil interview, oh ternyata CV-nya yang di CV sama di transkrip atau ijazahnya beda nih. Nah, itu udah pasti jadi satu nilai minus buat kalian. Di CV aja udah nggak jujur, apalagi kalau misalnya udah keterima dikasih pekerjaan. Nah, lebih baik tulisnya jujur-jujur aja. Kalau misalnya memang IPK-nya segitu, 3,09 dimintanya 3,2, ya udah tulis aja. Dan mau coba apply juga coba aja, nggak ada masalahnya. Toh itu semua akan dipertimbangkan lagi oleh rekrutmen yang tersebut. Jadi jangan ada kebohongan di dalam CV kalian. Be yourself aja. Tulis apa adanya. Gitu. Kemudian juga kalau misalnya kirim CV ke email recruiter, misalnya kalian tahu dari temen nih ada lowongan di Oppo gitu, terus kalian tinggal kirim CV-nya aja, jangan cuma CV plek nggak pakai tulisan yang tadi body email cover letter itu cuma langsung send gitu. Kita juga nggak tahu kalian siapa, mau ngapain, lamar posisi apa, tahu dari mana gitu. Itu juga satu nilai minus. Kita juga udah mikir, oh ini orang tuh buat Oppo atau buat apa misalnya masukin CV-nya. Nah, kayak gitu udah pasti gak kita panggil. Makanya kalau misalnya kirim CV, biasakanlah kirim dengan subjek yang jelas, lamaran CV Oppo misalnya. Kemudian tulis dulu body emailnya, Dear recruiter, gini-gini, tulis kalian tuh siapa, lulusan dari mana, tujuan kalian kirim CV itu seperti apa, kenapa kalian mau kirim lamaran ke Oppo, baru kalian tulis lagi di bawahnya, kita attach CV, ijazah, atau dokumen pendamping lainnya. Kasihlah cover letter sebagai intro dari CV kalian. Karena bukannya itu nggak dibaca, malah ada orang kan mikir, paling yang dibaca tuh cuma resume atau CV aja, ngapain bikin cover letter panjang-panjang. Nah, itu salah banget teman-teman, cover letter itu juga kita baca. Karena siapa tahu di cover letter tersebut kalian juga tuliskan, oh saya tuh tahu lowongan di Oppo dari teman, misalnya saya tahu lowongan ini dari Madison gitu. Nah, seperti itu juga kita baca, bukannya enggak. Makanya cover letter itu juga penting, jangan cuma CV.
Nah, kemudian juga CV itu bukan kalian bikin satu, terus kalian share ke berbagai macam perusahaan. Nah, karena apa? Karena tadi seperti di penjelasan kan ada tuh CV, CV formal, CV kreatif, CV semi formal. Masing-masing punya tujuan perusahaan tujuannya. Kalau misalnya kalian bikin CV kreatif untuk perusahaan BUMN, pasti ya kemungkinan untuk CV kalian dibaca tuh sangat sedikit karena mereka nggak punya banyak waktu untuk baca elemen-elemen yang membutuhkan lebih banyak waktu, banyak mikir gitu. Oh ini tuh dia ternyata udah pernah kerja atau seperti apa. Mereka maunya yang simple, maunya yang seperti ini. Kalau misalnya di perusahaan BUMN. Tapi kalau misalnya di perusahaan startup kayak misalnya Oppo sendiri gitu ya, kita banyak anak milenial juga zaman sekarang, banyak juga orang-orang yang bikin CV seperti ini, CV kreatif kayak gini, oh that's okay gitu. Kita bukan perusahaan yang kaku banget, yang cuma menerima CV yang bentuknya kayak gini aja. Malah ini jadi nilai plus, atau CV seperti ini juga sudah cukup. Seperti itu. Jadi kalian juga harus tahu teman-teman masing-masing, oh kalian tuh mau masukin CV ke perusahaan apa? Apakah ini perusahaannya masih pemerintahan atau perusahaan yang masih kuno banget atau seperti apa. Nah, karena itu semua berpengaruh juga, bentuk CV-nya harus disesuaikan. Makanya jangan satu CV untuk semua gitu. Kalian bikin perusahaan yang kayak gini, kalian share langsung ke perusahaan lain. Atau kalian misalnya kuliahnya itu desain. Nah, kalian masuk desain, pengen masuk kerjanya juga di bidang marketing, tapi kalian bikinnya seperti ini. Nah, itu juga biasanya nilai minus juga. Biasanya kan marketing itu desain lebih inovatif. Buatlah CV seperti ini. Minimalnya seperti ini yang semi formal. Seperti itu. Nah, itu juga beda-beda kan teman-teman. Jadi harus tahu kondisi-kondisi masing-masing juga. Nah, kemudian juga kalau misalnya di CV biasakan pakai warna-warna yang soft gitu. Jangan misalnya background-nya udah hitam atau background-nya kuning, orange yang warna-warnanya tuh ngejreng banget, bikin sakit mata. Wah, itu udah satu nilai minus gitu loh. Bacanya aja udah susah gitu. Apalagi kalau misalnya nomor yang kalian tulis di sini, kontak kalian, emailnya gitu nggak ada yang bisa dihubungin. Nah, itu udah pasti deh gak bakal kita panggil lagi. Kita coba sekali hubungin kalian, oh nggak berhasil, udah lewat gitu aja. Nah, seperti ini, misalnya warna-warna yang kalem, yang soft, yang bisa bikin kita tuh, oh ini tuh minimalis tapi masih oke, masih pakai gambar seperti ini, pakai elemen-elemen, pakai bullets and numbering seperti ini masih oke banget buat kita. Ini udah paling standarnya lah kalau misalnya kalian sebagai seorang fresh graduate di zaman sekarang ini untuk submit CV ke perusahaan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau bikin black and white, ya buatnya yang seperti ini gitu. Jangan yang kayak tadi aku bilang, full hitam dari atas sampai bawah gitu. Terus tulisannya juga bukan putih yang kontras, tapi tulisannya merah atau kuning. Nah, itu udah mengurangi nilai CV kalian banget gitu. Nah, karena CV itu sebagai apa ya, jembatan kalian ke recruiter gitu. Kalau misalnya mau dipanggil, buatlah CV yang emang masih bisa ditoleransi, masih kita bacanya oke. Buat kita menarik juga, itu udah pasti jadi nilai plus supaya kita bisa enjoy untuk hubungan kalian gitu. Nah, seperti ini. Seperti ini kan dari atas sampai bawahnya itu udah full hitam banget. Udah gitu dia cuma tulis seperti ini aja gitu. Cuman singkat-singkat banget. Kita juga nggak tahu sebenarnya kerjaan dia sebagai desainer ini apa gitu. Cuman desainer junior gitu. Mungkin CV kalian mau tulis seperti ini. Ini yang sudah sangat kreatif banget gitu ya. Karena ini udah dengan logo-logo semua gitu misalnya. Kalau misalnya kalian mau buat CV seperti ini, usahakan kalian juga cantumkan resumenya. Karena tadi seperti aku bilang di awal, resume itu kan lebih mendeskripsikan pekerjaan kalian. Misalnya yang di work experience ini 2015, 17, 18. Di resume itu kalian jelasin Lukas Bula namanya, kontak diri kalian, kemudian kalian jelasin, oh work experience saya tuh di tahun 2015 sebagai desainer di motion digital kerjanya seperti apa aja, daily work-nya apa aja. Kemudian lanjut lagi di perusahaan kedua, di sini juga desainer junior, pekerjaannya apa, dijabarkan, lanjut lagi ke sini. Kalau misalnya mau bikin CV seperti ini boleh, tapi dicantumkan juga resumenya yang lebih lengkap. Dan itu kalau misalnya kalian membuat dalam satu dokumen PDF jadi 2 halaman itu juga nggak masalah. Seperti itu.
Yang penting harus ada penjelasannya, jangan cuma kayak gini, kita juga nggak ngerti nih. Kalian nih desainer junior, apa gitu. Apalagi kalau misalnya desainer biasanya ada portofolionya, kalian nggak jelasin gitu. Nah, kita juga nggak ngerti seperti itu. Jadi harus boleh kreatif, tapi harus mementingkan isinya juga seperti itu. Nah, seperti ini nih resume yang menurut aku cukup oke. Jadi kalau misalnya kalian mau buat seperti ini halaman 1, ini halaman 2-nya, seperti itu. Jadi usahakan dipastikan juga kalau misalnya mau buat CV, ada isinya, bukan cuman desainnya aja yang oke, yang menarik. Nih, kayak gini. Dia modelnya banyak nih, fotonya di tengah, konteksnya di atas. Dia masih variatif, tapi informasinya juga jelas gitu. Di sini kan dia ada jelasin secara singkat gitu. Nggak kayak CV tadi, cuman tahunnya aja, posisinya sebagai apa. Seperti itu. Kita butuh CV yang emang ada penjelasannya. Pekerjaan kalian kurang lebih seperti apa. Ini di sini di bagian profile, kalian orang yang seperti apa juga. Personal branding kalian yang tadi aku udah bilang. Skill kalian di sini lebih ke personal skill atau soft skill gabung juga nggak masalah di satu tempat. Kalau kalian bisa bahasa juga dituliskan, apalagi nih dari PPIT kalian kuliah di China kebanyakan. Nah di OPPO sendiri kan misalnya kita butuh banyak banget tenaga yang bisa bahasa Mandarin. Makanya kalau misalnya lamar ke OPPO terutama teman-teman, sebagai contoh aja, language itu malah tulis aja Chinese di atas, English di bawah, itu nggak masalah. Karena kita lebih pentingin bahasa Mandarin gitu. Tulis semua bahasa yang kalian bisa. Tapi jangan, misalnya kalian bahasa Japanese nih, cuman belajar abjadnya doang atau apa, ya itu nggak usah gitu. Minimal kalian tulis yang bisa ngomong doang. Misalnya Mandarin kalian cuman bisa bicara, nggak bisa baca tulis, ya itu masih bisa, tapi dengan keterangan speaking only gitu. Nah itu jujur-jujur aja, daripada nanti dites, tertulis nggak bisa, oh ternyata bohong nih, CV-nya bisa Mandarin, ternyata nggak bisa. Nah itu udah nilai minus lagi, itu udah gagal. Sedangkan kalau misalnya kalian di sini tulis Chinese speaking and writing gitu, oh ya udah, kita pasti akan pertimbangkan juga, oh dia cuma bisa bicara doang nih, ya udah deh kita coba panggil dulu. Nah itu masih ada kesempatan buat kalian, itu kan malah lebih bagus seperti itu gitu. Nah kemudian reference nih, ini juga teman-teman kalau misalnya kalian pernah kerja, dia kan ada pengalaman kerjanya nih, kemudian dia tulis reference di sini, misalnya mantan rekan kerjanya atau mantan bosnya, itu juga nggak apa-apa tulis di sini, asalkan kalian udah izin ke orang yang namanya kalian cantumkan di sini. Misalnya saya mau cantumin nama manajer saya nih, oh aku bilang dulu, Pak saya minjem ya namanya, nanti buat tulis CV, supaya nanti rekruter saya kalau misalnya mau cek background check, bisa kontak ke Bapak, oh oke, nggak masalah, baru kalian buat tuliskan di sini. Jangan tiba-tiba kalian asal tulis nama orang, teman kerja, nanti ditelepon dari perusahaan yang kalian masukin, mereka bingung, loh kok teleponnya ke saya gitu, apa urusannya gitu. Nah itu juga nanti merugikan sih teman kalian yang kalian tuliskan namanya di sini tanpa izin itu, seperti itu. Nah ini pengalaman kerja dituliskan di sini, dan juga terakhir education. Nah ini education dia cukup singkat kan, karena terakhir dari school-nya, kemudian university, jadi cukup 2 yang paling terakhir aja, nggak usah yang banyak-banyak banget gitu. Nah kemudian juga teman-teman tadi mana sorry. Nah ini bisa dilihat ada achievement. Nah achievement ini bentuk penghargaan yang pernah kalian dapatkan, tapi nggak harus semua penghargaan atau mungkin organisasi yang harus kalian tulis. Ya kalau misalnya lumayan bergengsi, misalnya kalian ikut Olimpiade Sains Nasional gitu, jadi nominasi atau 20 besar, ya itu boleh ditulis, karena kan itu udah skalanya nasional gitu. Tapi kalau misalnya pernah menang lomba makan kerupuk, atau misalnya 17-an gitu, tulis cerpen, ya itu nggak usah ditulisin kayak gitu. Itu kan cuman memang non-akademik atau nggak berpengaruh banget dalam kerjaan. Itu malah buat kita berpikir, ya ampun segini aja dibanggain gitu, segini aja sampai ditulisin menuhin CV gitu, suatu hal yang nggak penting sebenarnya. Nah tulislah achievement atau memang organisasi yang cukup bergengsi buat diri kalian, yang bisa kalian banggakan.
Olimpiade kah, atau kalian pernah jadi ketua OSIS, atau nih kayak teman-teman panitia PPIT gitu, tulislah pernah jadi anggota PPIT tahun berapa, ketuanya atau seperti apa. Nah, kalau misalnya seperti itu boleh. Achievement juga dilihat-lihat mau tulisnya seperti apa. Yang tadi skills, hard skill terutama ya. Kalau personal skill kan masing-masing orang punya kelasnya tersendiri, itu mau kalian tuliskan juga nggak masalah, itu pribadi kalian. Tapi kalau misalnya hard skill gitu, ada Photoshop misalnya, bisa, tapi cuma bisa buka doang, bisa ngedit doang sama save, itu nggak usah ditulisin kayak gitu. Tulislah yang bisa emang kalian bisa gunain, masih bisa ngedit, copy paste, ganti-ganti warna atau apa, nah itu udah lumayan oke. Nah itu boleh ditulisin. Microsoft Word bisa mengoperasikannya juga, mau tahun yang 2000 sampai Microsoft belakang semuanya bisa dipakai, digunakan, boleh kalian tulis hal-hal seperti itu. Pokoknya teman-teman jangan sampai nulis sesuatu hal yang pas ditanya di interview kalian nggak bisa gitu. Karena masih banyak banget ditemuin di CV nih tulis Mandarinnya 9 gitu. Oh, langsung kita panggil gitu. Mandarinnya oke nih kayaknya. Ternyata pas dipanggil, oh saya nggak bisa Mandarin gitu. Cuman di CV aja ditulis karena mau ngelamar ke Oppo. Nah itu udah satu nilai minus banget. Gak bakal juga kita lanjutin interview di tahap keduanya. Seperti itu. Malah capek-capekin kalian gitu kan. Nah, seperti tadi dibilang juga, kalau misalnya resume dan CV itu boleh berhalaman-halaman, sedangkan resume 1 halaman, tapi bukan berarti kalian malah bikin CV itu 10 halaman gitu. Nah, itu juga buat apa gitu, panjang banget. Itu bukan esai, kita bukan lagi nilai seberapa panjang CV kalian, tapi seberapa informatif dan seberapa lengkap di data diri kalian. Mau kalian pengalaman kerja 10 tahun, kalau kalian bisa ngeringkasnya, bisa cara tulisnya, tahu yang penting apa aja ditulis, itu mau jadi 2-3 halaman juga udah oke, biarpun kalian pengalamannya 10 tahun gitu, karena kalian tahu apa yang kalian tuliskan. Jangan kalau misalnya pengalaman kalian 10 perusahaan, ya 10 halaman juga, jadi masing-masing perusahaan 1 halaman gitu. Itu kalian kerja apa? Udah pasti sebagai rekrutmen kita bilang, oh ini mah dipanjang-panjangin doang, pasti bisa panjang seperti ini. Nggak mungkin lah dia ceritain, jabarin job desk-nya sepanjang 1 halaman. Atau mungkin fontnya 16 gitu dibuatnya, makanya gede, CV-nya panjang. Karena masih ada orang yang bilang CV panjang tuh artinya lebih berbobot, lebih dilihat dari rekrutmen, dari HR-nya gitu. Nggak juga, kalau misalnya CV kalian pendek, sekalipun cuma 1 halaman, ya why not? Kalau misalnya kalian masih fresh grade kan, contohnya kalian bisa nulis apa di CV kan nggak bisa banyak yang ditulis. Kalau misalnya 1/2 halaman ya itu pasti wajar gitu. Kecuali kalau misalnya kalian udah banyak pengalamannya 5 tahun, misalnya kalian tulis di LinkedIn pengalaman 5 tahun di kantor A, B, C, D, loh kok di CV-nya nggak ada. Nah itu baru kita pertanyakan seperti itu. Makanya harus tahu-tahu juga situasinya seperti apa. Nah, kemudian juga teman-teman yang nggak boleh dituliskan di CV juga, jangan jadi orang yang terlalu objektif gitu. Maksudnya apa? Jangan jadi orang terlalu objektif. Misalnya kalian adalah orang yang berasal dari Cirebon, terus kalian mau kerja di Jakarta. Nah, kalian tulis tuh secara jujur. Nah, kalau ini terlalu jujur, ini nggak boleh kalau misalnya kayak gini. Saya mau kerja ke Jakarta karena mau cari pengalaman, karena di Cirebon itu gaji UMR-nya masih kecil. Nah, kalau untuk hal seperti itu udah agak tidak terlalu etis untuk dituliskan di CV gitu. Kita nggak mau tahu juga sebenarnya di CV kalau misalnya kalian tuh seperti apa, mau ke Jakarta tuh alasannya apa. Kita kan lebih mau tahu itu kalian kenapa mau ke perusahaan ini, bukan ke kotanya. Nah, kalau misalnya seperti itu biasanya akan kita tanyakan pada saat interview. Jadi kalau misalnya hal seperti itu nggak terlalu penting untuk dicantumkan gitu. Malah lebih banyak-banyak informasi aja gitu, malah bikin kita skip juga sebenarnya, nggak kita lihat juga. Kita kan pasti ngelihatnya tentang education kalian, di mana skill kalian yang kalian jual, apa personal branding-nya itu yang penting, experience-nya juga kurang lebih seperti itu yang lebih dilihat daripada yang kalian tuliskan, oh saya pengen ke Jakarta, kayak pengen lebih mencari uang gini, itu yang kalian ceritakan sebagai personal branding, itu udah pasti bukan nilai yang paling utama yang bakal kita cari. CV kalian tuh CV cadangan pasti kayak gitu. Kita pasti akan lebih memilih personal branding yang mungkin dia tuliskan, saya adalah seorang yang pekerja keras,
saya dalam 5 tahun ke depan ingin menjadi seorang recruitment manager. Karena saya yakin saya orang yang mudah belajar, saya orang yang mudah beradaptasi dengan lingkungan, dan saya mempunyai passion di bidang rekrutmen karena saya suka berhubungan dengan orang lain. Nah, misalnya kalian buat personal branding seperti itu lebih kami hargai dan kami sukai gitu sebagai seorang rekrutmen. Oh, berarti dia orangnya mudah bergaul nih, dari CV-nya kayaknya dia tulisnya oke deh. Nah, hal-hal seperti itu yang kalian harus tuliskan di personal branding kalian, bukan yang seperti tadi. Saya orang yang cukup pekerja keras, saya suka ingin lamar kerja di Oppo karena saya ingin ke Jakarta, karena di Jakarta peluang kerja lebih banyak dan UMR-nya juga lebih tinggi. Nah, kalau misalnya cuma tulisnya seperti itu, udah pasti, oh kok tulisnya kayak gini ya, akan kita pertanyakan dan nggak kita prioritaskan tuh CV-nya, gitu teman-teman. Jadi semua aspek yang kalian tulis di CV itu berpengaruh, mulai dari personal branding, mulai dari education kalian, atau dari skills, achievement, konteks, segala macam, itu adalah hal yang sangat-sangat berrelevan satu sama lain. Jadi jangan sampai apa yang kalian tulis itu salah, dan jangan sampai apa yang kalian tulis itu adalah suatu kebohongan. Itu yang penting dari sebuah CV yang kalian tuliskan gitu. Kalau dari aku segitu dulu, Madison. Oke, thank you Ci. Berarti dari yang saya rangkum kayak detail-detail itu penting ya. Kayak misalkan kita taruh teks di email daripada kita kasih CV doang, itu juga penting ya, dilirik juga sama HR ya. Terus juga misalkan kita belum ada kerjaan nih, terus ada beberapa pekerjaan, mau ada lowongan pekerjaan, tapi satu di BUMN, satu di marketing. Kita nggak boleh kasih satu CV yang sama ya. Kita misalkan untuk BUMN kita kasih CV yang lebih datar background-nya, tapi kalau untuk yang marketing kita kasih yang lebih kreatif, boleh ya? Betul, itu harus disesuaikan perusahaan apa yang kalian tuju, karena itu berpengaruh banget bentuk CV-nya gitu. Oke, aku mau terima kasih sama Ci Jessica ya buat sharingnya. Yang pasti kita belajar banyak dari Ci Jessica hari ini, dan aku juga yakin teman-teman semua di sini juga sependapat sama aku ya, bahwa kita belajar banyak dan sharing dari Ci Jessica beneran membantu kita. Nah, mungkin kita berikutnya bisa lanjutkan ke sesi tanya jawab. Tapi oh ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa ya, kita akan nanti memberikan e-certificate, tapi kalian semua juga harus isi linknya, dan linknya nanti akan diberikan pada akhir acara. Jadi jangan keluar dulu ya teman-teman, stay terus bersama acara kita ya. Oke, mungkin kita udah boleh lanjut ke sesi tanya jawab ya, Cijes. Udah banyak nih yang kasih pertanyaan. Ya, boleh. Mau tanya apa nih? Oke, coba aku lihat dulu pertanyaannya, Ci ya. Oke. Oke, ini pertanyaan pertama dari Anonymous sih. Apakah pengalaman organisasi penting bagi perusahaan? Oke, pengalaman organisasi seperti yang tadi aku jelasin juga, kalau misalnya memang pengalaman organisasinya bergengsi atau mungkin menjurus ke posisi yang kalian cari, ya itu silakan kalian tulis, itu poin plus banget. Tapi seperti tadi, kalau misalnya organisasinya cuman kecil-kecilan aja atau mungkin itu tidak resmi, ya itu tidak perlu ditulis juga. Misalnya kalian cuma jadi bendahara kelas, cuma jadi ketua kelas pas SMA kelas 2, nah itu nggak usah dituliskan. Tapi kalau misalnya yang memang skopnya itu udah sekolah, misalnya acara, misalnya kayak penabur gitu ya, penabur kan banyak nih cabangnya. Misalnya acara Dies Natalis penabur senasional, nah itu boleh dituliskan. PPIT ketua umum tahun 2020 misalnya, itu boleh dituliskan. Jadi kalau misalnya memang skalanya besar bergengsi gitu tulisin aja, tapi kalau misalnya yang kecil yang memang cuman kelas atau individual gitu nggak usah ditulis. Berarti kita harus menentukan skalanya ya, apakah itu akan membantu kita apa enggak kalau ditulis di CV-nya ya. Betul. Oke. Next question. Ini apakah HR juga menggunakan profile LinkedIn sebagai pertimbangan? Oke, profile LinkedIn tentu kita pasti lihat, karena kalau misalnya kalian di LinkedIn kan isi apply ya prosesnya. Kalian apply ke kita bisa buka CV kalian, dan biasanya itu ada tulisannya, oh kami orang yang seperti apa gitu. Terus ada kalian masukin pengalaman kerja atau pengalaman edukasi, itu juga kita lihat. Kenapa? Karena biasanya di CV itu
kalian nggak attach CV-nya di LinkedIn-nya, jadi harus kita download PDF manual, atau mungkin di CV kalian terlalu singkat, nggak bisa kita tahu personal branding kalian seperti apa. Nah, itu juga mengurangi nilai. Makanya baik di CV, di LinkedIn, atau mungkin di Jobstreet juga, itu nggak masalah. Misalnya kalian mau di CV-nya lebih banyak tentang resume, bukan CV. Jadi lebih banyak tentang pekerjaan. Nah, nggak apa-apa. Nanti personal branding-nya kalian tuliskan di profile LinkedIn kalian atau profile Jobstreet kalian. Jadi dibagi aja tulisannya. Kenapa? Karena biasanya di Jobstreet malah, Jobstreet itu kan ada kolom buat bikin personal branding tuh. Malah tulisnya saya siap interview, saya oke gitu. Nah, itu ya ampun nih kayak main-main, nggak serius atau apa. Kok bikin profilnya kayak gitu. Malah kita lebih menghargai kalian yang tulis personal branding kalian seperti yang tadi penjelasan singkat itu di situ, di kolom yang sudah disediakan. Nah, itu boleh banget, nggak apa-apa. Gitu. Oke, berarti sangat penting dan selalu dilirik sama HR ya, kalau dari CP masuk. Semua Oke. pokoknya dibaca. Sorry, silakan. Oke, semua pokoknya apapun yang kalian tuliskan di LinkedIn, Jobstreet, CV ya, kalau dalam kolom-kolom yang tersedia itu pasti dibaca, bukan cuma kita baca bagian education-nya aja karena kita mau cari fresh grad misalnya, atau kita baca kolom experience-nya aja karena kita cari yang pengalaman di bidangnya, itu enggak. Semua aspek itu saling berpengaruh gitu. Oke, baik, Ci. Next question. Ini, Kak, apakah benar pelamar fresh graduate dari kampus swasta dianaktirikan? Dan apakah akreditasi jurusan juga diperhatikan oleh HRD? Oke, itu sama sekali nggak benar, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian dari universitas yang namanya kecil sekalipun, itu juga jangan kecil hati, oh saya bakal kalah dibandingkan dengan universitas yang namanya udah besar gitu. Itu sama sekali salah gitu. Kalau misalnya kalian punya universitas yang memang namanya terdaftar di Kementerian Pendidikan, why not gitu. Semuanya kan pasti ada di daerah masing-masing, ada universitas ciri khasnya juga kan yang memang ada di Jakarta, apa misalnya di universitas daerah gitu ya namanya, di daerah Bandung apa, di daerah Jawa Timur ada lagi seperti itu. Jadi nama universitas itu nggak dianaktirikan sama sekali, mau swasta mau negeri itu semuanya sama aja. Jadi jangan takut kalau kalian universitas kecil atau mungkin kalian swasta atau negeri gitu malah nggak diterima, itu sama sekali salah. Performa akademi sama performa kayak organisasi gitu yang lebih diperhatikan ya, bukan masalah kuliah di mana atau sekolah di mana ya, Ci. Betul. Kalau misalnya kita melakukan itu namanya udah diskriminasi banget. Kalau maunya cuma dari universitas ini atau dari sekolah A doang, itu nggak sama sekali salah. Oke. Boleh saya lanjut ke next question? Boleh. Oke. Jika belum pernah bekerja, apakah akan menjadi nilai minus untuk kita? Gini, kalau misalnya fresh graduate yang belum pernah kerja sama sekali, nggak bisa dibilang nilai minus dalam situasi seperti ini. Kalau misalnya di posisi tersebut terbuka fresh graduate are welcome. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya nggak masalah kalau kalian sebagai seorang fresh graduate kemudian kalian lamar. Tapi akan menjadi nilai minus kalau misalnya memang kita butuh misalnya rekrutmen SPV. Tapi kalian fresh graduate, kalian lamar. Nah, itu pasti ya kita akan menyampingkan CV kalian karena udah jelas-jelas tertulis kita butuh experience, bukan yang fresh graduate. Tapi kalau misalnya memang dalam kriteria yang kita cari, fresh graduate are welcome to apply gitu. Sama sekali misalnya lagi semester 8, itu juga udah boleh apply, ya itu nggak masalah sama sekali. Bukan suatu hal yang krusial gitu. Jadi ditempatkan aja kalau misalnya memang tulisannya kita butuh yang berpengalaman, ya kalian tahu sebagai seorang fresh graduate itu seperti apa. Kalau misalnya dalam tulisannya fresh graduate are welcome, ya oke, masukin aja, nggak masalah gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Ci. Maaf, mau tanya, mana yang lebih diminati oleh HR ya? Pengalaman kerja di perusahaan atau pendidikan yang tinggi? Oke, sebenarnya itu dua hal yang relevan juga. Kenapa? Kalau misalnya masih fresh graduate, pasti kita ngelihat pendidikan kalian
misalnya jurusannya apa, kuliahnya jurusan apa, di mana gitu, mungkin itu jadi satu faktor penentu juga. Tapi kalau misalnya memang sudah berpengalaman, biasanya kita lebih lihat memang experience-nya. Misalnya kalian lamarnya itu untuk posisi rekrutmen, tapi pengalaman kalian itu di sales sebelumnya, sales 3 bulan gitu. Nah, itu biasanya kita lihat juga, oh dia tuh pengalaman kerjanya di bidang sales, bukan di bidang rekrutmen. Tapi kita lihat lagi, pendidikannya memangnya apa, kenapa bisa melenceng gitu dari sales. Oh, ternyata pendidikannya misalnya manajemen SDM. Oh, tapi dia pernahnya sales. Sekarang maunya rekrutmen. Kenapa nih? Itu suatu pertanyaan. Dan biasanya karena kita penasaran seperti itu, nah kita malah tertarik untuk manggil orang tersebut interview. Nanti baru saat interview, kita tanya lagi, kamu kan SDM, kenapa kemarin 3 bulan kamu kerjanya di bidang sales, bukan di bidang SDM seperti yang kamu tuju? Dan kenapa sekarang tertarik lagi di bidang rekrutmen? Nah, biasanya seperti itu prosesnya. Berarti eh, berarti sebenarnya kayak untuk HR itu tidak ada satu benar-benar yang pasti ya, bisa disesuaikan ya. Kayak apa yang penting melewati requirements dari pekerjaan itu ya. Iya, nggak bisa benar-benar ditentukan, oh kita tuh cuma maunya lihat dari pengalaman kerja, atau kita cuma mau lihat dari pendidikan. Walaupun misalnya kita punya patokan IP, kayak yang tadi aku ceritakan gitu. Misalnya kita punya IP minimal 3,20. Lah kalau misalnya dia pengalaman kerjanya di bidang yang sama gitu, biarpun IP-nya kurang dari situ, ya kita pasti akan tetap coba gitu. Karena kan pengalaman kerjanya udah 2 tahun misalnya, IP-nya nggak segitu, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya memang fresh graduate, belum bisa lihat pengalaman kerja, ya pasti kita lihatnya pendidikannya, gitu. Oke, baik Ibu. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih. Lebih baik membuat CV dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris, kalau misalnya secara jujur, di masa sekarang, itu perusahaan-perusahaan kan banyak yang sudah multinasional. Kalau perusahaan nasional pun pasti kita butuh orang yang minimal bisa bahasa Inggris. Kayak Oppo misalnya. Oppo ini minta kalian submit CV bahasa Inggris dan bahasa Mandarin kalau kalian bisa. Itu wajib. Pasti nanti akan diminta. Nah, jangan pakai bahasa Indonesia karena biasanya ya kalau bahasa Indonesia di BUMN masih bisa teman-teman. Tapi kalau misalnya udah masuk perusahaan swasta yang perusahaan baru sudah mulai berkembang gitu, nah itu pasti Inggris sudah mulai minimal. Karena kalau misalnya kalian perhatikan di setiap posisi yang ada di job street di LinkedIn semuanya pasti tulisnya English are required. Jadi memang dibutuhkan. Kita butuh orang yang bisa bahasa Inggris, speaking, reading, listening, semuanya segala macam lengkap gitu. Makanya minimal Inggris itu sudah sangat wajib untuk masa sekarang ini. Oke. Berikutnya nih ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman kita. Kalau recruiter minta CV, tapi kita kasih resume, apakah tidak apa-apa? Dan juga kalau diminta resume, tapi kita kasih CV, apakah juga tidak apa-apa? Nah, seperti tadi saya bilang, di Indonesia sendiri, terutama di Oppo gitu ya, itu nggak masalah. Karena kita nggak terlalu mempermasalahkan yang kalian kirim tuh CV atau resume. Kita lebih mempermasalahkan gimana cara kalian kirim CV itu. Seperti tadi, jangan cuma kirim CV tuh ya udah CV-nya aja tanpa ada subjek, tanpa ada body image, dear siapa gitu. Kita ngirimin CV bla 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 tanpa ada keterangan. Kita justru nggak masalah mau kalian kirim CV, kalian resume asalkan lengkap dan jelas, kirim aja semuanya gitu. Jadi kalau ini paling aku ada pertanyaan sendiri nih mencakup pertanyaan ini juga. Kayak sebenarnya kalau Ci Jessica kan sebagai HR Oppo ya, rekomen buat CV itu berapa halaman ya, dan untuk resume itu berapa halaman minimal dan maksimalnya. Minimal dan maksimal. Oke. Kalau resume seperti tadi udah aku jelasin, resume itu cukup 1 halaman aja, nggak usah kepanjangan. Karena kan yang dijelaskan di resume itu hanya data tentang job experience, lebih ke pekerjaan kalian. Jadi 1 halaman itu udah cukup banget kalau misalnya memang pengalaman baru 1 tahun misalnya, itu pasti masih di baris atas. Nah, tapi kalau misalnya CV itu 1-2 halaman udah cukup. Kalau misalnya memang kalian mau menceritakan lebih detail lagi, kalian bisa nanti bikin pembagian. Kalian ceritakan tentang job experience itu di resume. Nah, kalian
kasih tahu pengalaman kalian di CV gitu. Jadi di CV cuma poin-poinnya aja, nanti baru detailnya di resume seperti itu. Biar nggak saling kepanjangan. Karena kan resume cuma boleh 1 halaman, CV 2 halaman ke atas boleh, tapi kalau kepanjangan juga pasti udah kurang banget gitu. Udah kita berpikirnya ini CV-nya dipanjang-panjangin gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya ada, apakah akan bermasalah jika di CV atau resume tidak ada foto? Akan bermasalah lumayan. Karena kenapa? Di masa sekarang masing-masing perusahaan itu punya kualifikasinya masing-masing. Nah, misalnya ambil contoh di perusahaan A misalnya ya, dia butuh namanya tuh mirip-mirip nih. Kita nggak tahu misalnya nama cewek atau nama cowok. Dan dia juga nggak tulis jenis kelaminnya di situ apa. Dan nggak ada foto. Nah, kita juga nggak tahu nih, wah dia cewek apa cowok ya. Kita gambling, kita panggil. Kita invite mereka lewat email. Misalnya yang kita butuhin cowok. Ternyata yang datang ke sini cewek gitu. Nah, itu udah pasti kita mikir lagi, ya kenapa nggak nampirin CV sih, kan jadi buang-buang waktu gitu. Ternyata ini nama cewek loh, ini nama cowok loh, hal-hal yang mirip seperti itu. Atau juga misalnya, sorry ini bukannya rasis atau seperti apa, misalnya dia butuh perusahaan karyawan yang non hijab gitu. Nah, tapi dia ternyata berhijab, dari situ juga bisa kelihatan. Atau misalnya ada perusahaan yang nggak mau cowoknya tuh penampilannya berantakan, yang rambutnya gondrong atau tatoan, antingan segala macam. Nah, dari foto kan juga bisa kelihatan, itu kriteria yang awal. Oh, ternyata dia udah tatoan nih di muka, di pipinya gitu. Nah, itu udah pasti nggak dipanggil interview. Seperti itu. Atau cewek misalnya mereka mau cari spesifikasi yang detail banget gitu ya, yang nggak kacamata, atau misalnya yang rambutnya panjang, tingginya seberapa itu kan kurang lebih biasanya bisa dilihat dari foto. Makanya foto itu di zaman sekarang tuh penting banget untuk dicantumkan. Dan seperti tadi, jangan sampai foto kalian tuh lebih kelihatan pemandangannya daripada muka jelas kalian gitu. Nah, fotonya juga harus benar-benar dipertimbangkan gitu. Berarti ya biar kayak HR tuh ya at least ada first image-nya ya, jadi bisa expect kira-kira orang ini supaya bisa mungkin menyiapkan pertanyaannya lebih sesuai dengan orang ini ya. Betul banget. Makanya guys juga kita harus cantumkan foto yang lebih kelihatan muka jelas ya, jangan pemandangannya aja gitu. Betul. Oke. Ini berikutnya ada pertanyaan lagi nih. Kalau belum pernah bekerja, apa yang harus diisi di dalam CV untuk magang? Oke, kalau misalnya belum pernah bekerja, seperti tadi aku bilang, tulis aja pendidikan terakhir kalian. Tulis pendidikan terakhir kalian itu SMA, kuliah, jurusannya apa dengan lengkap. Kemudian di bawah kalian bikin mini resume. Kalian jelasin kenapa kalian mau magang di posisi ini. Misalnya kalian mau magang untuk rekrutmen gitu, admin rekrutmen. Nah, kenapa kalian mau magang di posisi admin rekrutmen? Kalian akan bersumbangsi apa nanti di pekerjaan magang ini yang sudah kalian masuk lowongannya. Misalnya, saya Jessica, saya baru lulus kuliah di jurusan psikologi. Nah, saya ingin melampirkan CV saya untuk posisi admin rekrutmen. Pada saat ini saya menyatakan kalau diri saya siap untuk bekerja dengan peraturan yang diberikan, saya siap untuk bekerja di bidang apapun, dengan sesuai arahan dari atasan, karena saya ingin belajar bagaimana caranya menjadi rekrutmen yang baik. Misalnya seperti itu. Nah, mini resume seperti itu, kalau misalnya kalian masih fresh grade banget, nggak apa-apa kalian tuliskan di CV. Justru itu oke banget. Oh, dia tuh kelihatan niatnya gitu. Biarpun dia belum punya apa, tapi dia nggak langsungin CV dia masih mau tulis. Jangan lupa juga tulisin personal skill kalian, kemudian juga organisasi, itu lumayan penting juga kalau misalnya memang masih belum punya pengalaman sama sekali di pekerjaan. Kemudian kontak secara tadi, hal-hal seperti itu. Itu yang harus dituliskan kalau misalnya memang CV-nya masih fresh graduate gitu. Ini ada pertanyaan nih. Tips buat CV bagi yang kuliah di luar negeri dong, Kak. Katanya gitu, Kak, pertanyaannya.
Buat CV yang kuliah di luar negeri tapi mau lamarnya di Indonesia gitu ya? Tidak dicantumkan sih, tapi mungkin boleh dijawab seperti itu konteksnya. Oke, misalnya kita ambil konteks seperti itu ya. Biasanya kalau misalnya di Indonesia itu kan pernah kuliah di luar negeri itu pasti ada nilai plus tersendiri. Oh, ternyata dia pernah kuliah di luar. Kenapa? Pasti bahasa asingnya lebih oke daripada yang kuliah di Indonesia misalnya. Kalian yang kuliah di China pasti kan bisa bahasa Mandarin untuk kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu tulisin gitu. Kayak tadi, language-nya jadinya ditulis bisa bahasa apa? Mandarin, English, Indonesia, atau Japanese juga. Kalau misalnya kalian bisa agak aktif ngomongnya, ditulisin semua. Tapi kalau misalnya memang pasif atau gimana, nggak usah ditulis. Nah, kemudian juga kalian tulisin di personal brandingnya, kenapa kalian ambil kuliah di luar negeri gitu, dan kenapa ingin balik ke Indonesia, itu juga boleh ditulisin. Seperti itu secara singkat. Misalnya, saya kuliah di China karena memang ingin mendalami bahasa Mandarin, karena saya tertarik. Dan saya ingin ke Indonesia untuk menggunakan skill yang sudah saya pelajari pada saat kuliah. Misalnya kalian tuliskan seperti itu. Itu tips and trick kalau misalnya kalian pernah pengalaman di luar negeri, kuliah di luar negeri. Tapi selebihnya isi ke bawahnya itu sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya gitu. Cuman dari segi kalian jual bahasa yang pernah kalian pelajari di sana aja. Gitu. Berarti dari semua yang kita punya, misalkan kayak kita kuliah di luar negeri itu kita jual advantage kita ya, memamerkannya ya kepada HR gitu. Betul. Ini ada lagi nih Ci yang ingin tanya, poin apa dari CV yang paling membuat para HRD tertarik untuk menerima CV tersebut dan lanjut ke proses interview? Itu seperti tadi udah dijelasin, itu udah beberapa kali aku ulang. Jadi dalam CV itu semua aspek sebenarnya berpengaruh teman-teman. Jadi nggak cuma experience doang atau nggak cuma education-nya aja yang memang harus kita lihat nanti. Semuanya tuh berkesinambungan, mulai dari foto, mulai dari personal branding kalian, mulai dari identitas diri, alamat sekalipun kita lihat gitu. Misalnya kalian tinggalnya di Bogor, kerjanya di Jakarta Utara gitu, itu pasti akan kita lihat, wah orangnya nih di Bogor, kira-kira dia mau nggak ya ke Jakarta Utara yang jaraknya tuh jauh banget dari rumah gitu. Kemudian nomor handphone atau email, kontak, ini udah susah banget nih dihubungin. Orang ini tuh sebenarnya niat nggak cari kerja, kenapa dia kasih kontak yang salah atau nggak aktif-aktif dihubungin, seperti itu. Atau ini orang cuma iseng-iseng doang ya untuk masukin CV. Nah, itu kita lihat kalau untuk kontak. Kemudian juga education, kita lihat juga nih dia tuh lulus kuliah apa enggak, masih kuliah apa enggak. Kemudian pengalaman kerjanya juga kita lihat, oh ada apa enggak, atau enggak dia fresh grade, seperti itu. Semuanya tuh pasti kita lihat dari atas sampai bawah, enggak kita skip satu sama lain gitu. Oke. Detail-detail sekecil pun penting ya untuk HRD menentukan aplikan mana yang cocok untuk bekerja di perusahaan tersebut ya. Betul, terutama dalam penulisan itu tadi jangan sampai ada typo juga. Jangan sampai ada salah ketik, apalagi di posisi-posisi krusial, misalnya nama kalian atau nama perusahaan tempat kalian bekerja, nama sekolah. Karena apa? Karena itu hal detail yang sebenarnya cuma kecil aja. Perusahaan itu pasti melihat di awal, oh kalian untuk CV, untuk diri kalian sendiri aja udah tipe, nggak teliti seperti ini, apalagi kalau misalnya mengerjakan kerjaan di kantor, seperti itu. Gitu. Oke. Ci, ini mungkin pertanyaannya agak ini ya. Saya banyak melihat dari job desk perusahaan bahwa fresh graduate are welcome. Akan tetapi perusahaan tersebut mencantumkan minimal memiliki pengalaman 1 tahun. Nah, kalau kayak gitu gimana nih, Ci? Pengalamannya berapa? 1 tahun? Minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Oke. Perusahaan itu pasti kurang lebih mencari orang yang sudah berpengalaman. Biarpun dia misalnya pengalamannya cuma magang atau pengalamannya hanya 3 bulan. Kenapa? Karena pertama, biasanya karyawan di perusahaan, apalagi perusahaan startup atau memang perusahaan yang lagi
memang berkembang banget, mereka punya deadline yang cukup intens, yang nggak punya banyak waktu untuk ngajarin anak baru. Makanya butuh orang yang at least bisa 1 tahun atau pernah magang. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini dirasa sudah punya pengalaman, bisa ngikutin flow kerja di sebuah perusahaan seperti apa. Karena kalau misalnya fresh graduate pasti harus ngajarin dari awal gitu, ngasih tahu nih, oh di perusahaan kita tuh ada budaya seperti ini loh. Nah di perusahaan kita itu cara kerjanya seperti ini loh, harus menjelaskan secara detail step by step dari awal. Nah makanya tergantung juga nih. Biasanya kalau misalnya memang perusahaannya yang benar-benar akan memberikan kesempatan kepada karyawan, kalian fresh graduate pun nggak perlu takut untuk nggak dipanggil, biarpun dia tulis 1 tahun. Karena misalnya posisinya adalah untuk admin atau untuk lebih ke bagian back office-nya yang memang untuk membantu lah istilahnya, bukan di core-nya. Misalnya kalian business development masukinnya. Di business development ini ada yang memang key account kerjaannya yang turun langsung ke lapangan, ketemu vendor segala macam, ada yang di back office-nya. Nah, kalau misalnya kalian yang di back office-nya untuk kerjaan admin-adminnya, biarpun kalian fresh graduate tapi di situ 1 tahun, ya pasti kalian akan dipanggil gitu. Karena kan memang dibutuhkannya orang yang mau kerja di balik layar. Malah biasanya yang udah 1 tahun butuh pekerjaan yang di key account-nya, misalnya seperti itu. Nah, kalian juga perlu tahu kira-kira pekerjaannya seperti apa. Kalau misalnya kalian fresh graduate 1 tahun, di situ pekerjaannya sebagai misalnya accounting staff. Nah, mungkin itu pertimbangan lagi. Pasti akan dicari yang sudah pengalaman at least magang gitu, yang sudah pernah megang Excel lebih cukup lama gitu, cara kerja Excel seperti apa, atau mungkin ada aplikasi accounting seperti itu. Gitu. Jadi tergantung dari posisi-posisinya juga sebenarnya. Kalau yang dari saya rangkum jawaban Cijes tuh benar nggak Ci? Kalau kita harus sebelum kita apply untuk pekerjaan nih, misalnya kita mendengar loker nih, terus kita mau apply pekerjaan, kita berarti harus mengenal dulu perusahaan itu sebenarnya kayak gimana, dan kayak job description itu kita benar-benar tahu ya. Jadi apa bisa kita teliti dan kita fokuskan di bagian sana ya. Betul. Karena apa? Karena banyak aku temuin gitu waktu saat interview pas ditanya, kenapa kamu apply ke Oppo? Atau kamu apply lewat Oppo tuh lewat mana gitu? Saya apply lewat mana ya? Malah dia nanya balik gitu. Saya apply lewat Oppo ke Jobstreet atau LinkedIn sih juga lupa deh. Karena saya tuh lamar ke banyak pekerjaan gitu dengan posisi yang saya juga lupa saya pernah lamar di sini. Nah itu kan udah satu pertanyaan besar gitu lah. Kamu yang masukin CV, kamu yang tertarik dengan Oppo kok kamu yang jadi bingung, nggak tahu ini pekerjaannya lamar untuk posisi apa, Oppo ini perusahaan seperti apa, masih blank sama sekali nggak tahu. Bagi saya itu penting banget untuk kita mengetahui posisi perusahaan yang mau kita masuk gitu. Misalnya Oppo ini perusahaan China. Nah, kamu nih maunya masuknya perusahaan lokal. Nah, kan pasti udah nggak sesuai dengan yang kamu mau kan, yang nggak usah kamu masukin gitu. Tapi kalau misalnya kamu benar-benar interest banget dengan perusahaan multinasional, dengan perusahaan China, perusahaan Eropa misalnya, ya pasti kamu akan tuju di sana dong. Makanya kamu harus tahu dulu tentang perusahaan apa yang memang kamu mau. Oh, kamu searching dulu perusahaannya kira-kira seperti apa, lokasinya di mana. Jangan nanti kalau udah dipanggil interview, semuanya udah oke, ternyata kamu nggak mau karena perusahaannya kejauhan. Nah, harusnya dari awal kamu udah tahu dong kalau misalnya memang kejauhan, ya minimal pada saat interview kamu nggak datang gitu misalnya. Seperti itu. Jadi kita coba kasih apa yang dicari oleh yang di required sama HRD-nya ya. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih untuk Cijes lagi. Menurut kakak, apakah lebih baik bagi kita yang baru lulus untuk mencari pelatihan di experience kita atau langsung melamar kerja walaupun masih biasa-biasa saja? Tergantung kebutuhan gitu. Kalau misalnya memang ada orang yang lulus kerja langsung mau cari satu kerjaan yang settle banget, yang udah langsung bisa jangka panjang, udah nggak mau pindah-pindah lagi, cuman mau di satu kerjaan aja. Ada yang seperti itu. Ada juga memang orang yang belum tahu nih sebenarnya ambil kuliah ini disuruh orang tua misalnya kuliah bahasa Mandarin. Kenapa kamu kuliah bahasa Mandarin? Karena saya disuruh orang tua gitu. Sebenarnya passion kamu apa gitu? Oh, saya juga belum tahu. Nah, biasanya orang seperti itu malah yang lebih
ada kemungkinan untuk mencoba-coba dia masukin ke sales iya, masukin ke marketing iya, masukin ke HRD iya, dan biasanya dia nyarinya yang magang-magang dulu. Karena apa? Karena dia lagi cari jati diri. Dia 3 bulan magang di A, dia 3 bulan magang di B, di posisi lain. Nah, nanti kalau misalnya mereka udah dapet, mereka udah magang misalnya setahun nih di 2 perusahaan gitu, mereka udah bisa bandingin, oh kayaknya gue lebih suka kerjaan di sales deh. Nah, baru setelah magang itu, kalau udah tetap memang maunya di sales, baru cari pekerjaan yang tetap di bidang salesnya itu. Seperti itu. Jadi tergantung kalian masing-masing. Kalian memang udah menetapkan hati belum di kerjaan kalian. Karena jangan sampai lulus cuma asal cari kerja, yang penting dapat kerja dulu deh. Nah, pas udah dapat kerja, baru 2 hari, 3 hari, belum tahu perusahaannya atau kerja secara detail, udah resign gitu. Tetepin dulu hati kalian kalau misalnya memang menurut kalian pekerjaan yang belum sinkron banget dengan diri kalian, ya nggak apa-apa, magang dulu aja, cari-cari pengalaman dulu sambil cari tahu jati diri kalian tuh sebenarnya ada di mana. Tapi kalau misalnya memang dari awal nih kalian udah tahu, oh saya nih pengennya dari awal kuliah di psikologi, kerjaan pengennya di rekrutmen gitu, pasti akan cari pekerjaan yang di bidang rekrutmen terus. Ya udah, nggak usah buang-buang waktu dari awal, udah langsung aja ikut cari kerjanya di bidang rekrutmen, mulai dari admin dulu, nanti baru masuk ke rekrutmennya, junior rekrutmen, baru nanti pasti naik-naik terus, gitu caranya. Berarti sesuaikan dengan tujuan kita masing-masing sebelum memilih langkah berikutnya ya. Betul. Pertanyaan lagi, apakah batasan umur menjadi prioritas setiap perusahaan dalam proses perekrutan? Tergantung dengan posisi dan requirement yang diberikan. Kalau misalnya memang dibutuhkan sales itu kan biasanya memang dibutuhkan orang yang lebih muda, maksimal misalnya 28 tahun. Ya pasti kita akan prioritaskan orang-orang di bawah umur itu. Tapi kalau misalnya justru kita butuh orang yang berpengalaman, misalnya kita cari SPV dan kita nggak tulis batasan umur, ya udah mau umur 30 atau 32 pun bakal kita coba, karena pasti kita berpikir di umur segitu sudah lebih banyak pengalamannya juga, sudah lebih matang dari segi mental juga, udah tahu cara kerja sebuah perusahaan seperti apa. Nah, makanya lihat-lihat juga nih posisinya. Kalau misalnya memang carinya manajer, nggak mungkin kita langsung fresh graduate, kita ambil yang umurnya masih muda. Kenapa? Pertama dari mentalnya mungkin belum siap, harus menghandle banyak-banyak orang. Pasti kita nyarinya orang yang lebih 35 ke atas gitu, misalnya seperti itu. Karena usianya lebih matang. Nah, tergantung dengan posisi yang dicari, seperti itu. Oke, Ci, ini paling last question ya. Ini dari aku pribadi, aku ada mau nanya nih sama Ci Jessica. Misalkan kita kuliah, kita ambil jurusan akuntansi. Pastinya kan kita lulus kemungkinan besar mau kerja di bidang akuntansi juga kan ya. Tapi kan juga HR itu kan melihat organisasi, melihat magang itu sebagai nilai plus ya. Nah, kalau Cici sendiri lebih menyarankan, misalkan saya ambil akuntansi untuk magang di berbeda-beda bagian, kayak misalkan ada satu jadi adminnya, satu akuntansi, satu apa, atau mending magang akuntansi terus saja? Kalau memang kamu dari awal udah tertariknya akuntansi gitu ya, memang maunya di bidang finance lah, at least kalau nggak akuntansi banget, ya udah di situ terus, jangan pindah-pindah. Kalau misalnya memang ke depannya mau tetap carinya akuntansi kerjaannya. Karena apa? Kalau misalnya kalian memang maunya seperti itu, kalian pindah-pindah, nanti malah ngerusak mindset kalian juga gitu, malah ngerugiin pikiran kalian. Oh, bener nggak sih pengennya akuntansi, nanti malah goyah segala macam. Tapi kalau misalnya memang dari awal kalian belum yakin, masih mau cari segala posisi yang tepat itu apa, ya silakan aja magang di beberapa bidang. Tapi ya jangan kebanyakan juga. Toh pasti kita kan punya nih, misalnya 3 terbesar aspek dalam kehidupan kita tuh maunya apa, di sales, HRD, dan marketing misalnya. Nggak mungkin semua 10 jurusan kuliah, 10-10-nya kita tertarik untuk coba-coba gitu kan nggak mungkin juga. Pilih maksimal 2 atau 3 bidang, dari situ baru kita pilih. Itu kalau misalnya memang masih mau mencari jati diri. Tapi kalau misalnya memang dari awal, kayak tadi Madison bilang, tertanya akuntansi nih, dari awal bagusnya akuntansi atau apa. Ya kalau misalnya seperti itu dari awal sudah tahu, ya udah akuntansinya terus yang didalami lagi gitu. Oke deh, itu segenap Ci dari sesi tanya jawab kita hari ini. Aku mau berterima kasih lagi ya kepada Ci Jessica, jawabannya luar biasa banget, menjawab semua
semua pertanyaan kita. Terus juga teman-teman, thank you juga ya udah antusiasnya, udah mengikuti acara sampai tahap sekarang, udah kasih pertanyaan yang luar biasa juga ya, buat kita bisa belajar sesuatu dari pelatihan hari ini. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada host kita hari ini, Fiona, tempat dan waktu dipersilahkan. Sekali lagi, thank you so much untuk Ci Jessica atas sharing dari sebagian ilmu yang pastinya bermanfaat bagi kita semua. Gimana nih teman-teman? Pastinya teman-teman juga banyak dapat insight, juga ilmu-ilmu baru kan? Dan semoga melalui pelatihan pada hari ini, teman-teman juga bisa merealisasikan ilmu yang sudah didapat di dalam dunia kerja. Nah, selanjutnya silakan teman-teman bisa isi link feedback yang sudah di-share di kolom chat sebagai syarat untuk mendapatkan e-certificate. Untuk selanjutnya, sebelum kita berpisah, boleh dulu nih teman-teman, kita foto bareng dulu. Buat yang belum open cam, kalau memungkinkan bisa open cam, karena kita mau foto bareng dulu nih. Ayo teman-teman. Oke, sekarang total ada 2 page, jadi 2 kali ya teman-teman, ditahan gayanya. Untuk page 1, 1, 2, 3. Page 2, 1, 2, 3. Oke. Ya, teman-teman, selanjutnya aku mau perkenalkan secara singkat. Jadi, dari kami, dari bidang relasi alumni Bursa Kerja PPI Tiongkok, memiliki program yaitu JPT Umum. Apa sih JPT Umum itu? JPT Umum itu merupakan singkatan dari Job Seeker PPI Tiongkok. Jadi, di dalam grup ini nantinya ada penyebaran lowongan-lowongan kerja dan juga akan ada informasi terkait webinar dan pelatihan portfolio seperti yang kita laksanakan hari ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik, bisa scan barcode yang bakal nanti di-share screen untuk masuk ke dalam grupnya. Mungkin buat panitia bisa di-share screen barcode-nya. Oke, kalau enggak nanti di grup WA juga bakal di-share barcode-nya. Nah, sayang sekali nih teman, oh ini. Ya, teman-teman buat yang tertarik untuk masuk ke grup JPT umum bisa di scan barcode-nya. Oke, sayang sekali nih teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Akhir kata, saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk antusias dari teman-teman yang sudah join acara pada hari ini, dan juga untuk media partner Kampus Update yang sudah mendukung keberlangsungan acara pada hari ini. Akhir kata, sampai jumpa di acara-acara PPIT Tiongkok selanjutnya. See you teman-teman, thank you.